Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mencoba mengagendakan PMO sekaligus juga workshop untuk P5. Alhamdulillah hari ini akan didatangi oleh para koordinator level sekaligus fasilitator P5 dari kelas 1, 2, 3, dan 6, 3, 4, 5, 6. Sekaligus kami undang komite pembelajaran sebagai narasumber untuk Barkah, Sawaliatiningrum, SPD, bersama dengan kepala sekolah dan juga jajarannya. Alhamdulillah ada lokasi kurikulum yang akan bersama kita semuanya dalam satu forum ini. Semoga berjalan lancar dan bisa kita tuntaskan sampai produk berupa modul proyek penguatan profil Pancasila tersusun hari ini. Terima kasih. Semoga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Ustazah. Ya, Sebagaimana sudah kita agendakan, hari ini kita akan mengadakan workshop implementasi P5 SDIT Ummul Qura Bogor. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ustazah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kelancaran untuk kegiatan P5 di sekolah kita. Baik, untuk lebih berkahnya kita awali pertemuan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, ini adalah susunan acara kita. Pertama, pembukaan dari saya. Kemudian yang kedua adalah sambutan Kepala Sekolah Penggerak dari Ustazah Anis. Kemudian yang ketiga, workshop P5, pembuatan silabus sampai ke modul ajar oleh Ustazah Barkah, SPD. Berikutnya tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Kita langsung saja untuk acara berikutnya, yaitu sambutan Kepala Sekolah Penggerak yang akan disampaikan oleh Ustazah Anis. Kepada Ustazah Anis, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Kabar baik ya, insya Allah ini pekan ke-3 di bulan Agustus ya. Mudah-mudahan ini tahun keempat kita dari hari efektif masuk. Pertemuan perdana kita hari ini setelah kita pernah merancang analisis CP, HTP, dan modul ajar. Sudah waktunya kita pekan-pekan ini mempersiapkan P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga nanti di proses hari ini kita bisa sharing sekaligus merefleksikan dari tahun sebelumnya P5 kita tahun lalu sebagai cermin ya untuk penyempurnaan atau refleksi P5 kita tahun ini gitu ya. Dan hari ini alhamdulillah komite pembelajaran berikan plus untuk Barkah nih yang akan memandu kita kembali. Dulu kita pernah menyamakan format ya dari modul P5. Semoga hari ini lebih sempurna dari tahun sebelumnya dan kita bisa langsung melaksanakan untuk mulai di bulan Agustus ini dengan schedule yang sudah kita rencanakan. Demikian mudah-mudahan PMO hari ini sekaligus refleksi dan juga perancangan P5 sebagai bentuk workshop bisa berjalan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustazah Anis atas sambutannya. Ustazah siap ya? Kita akan mendengarkan. Kita akan belajar bersama Ustazah Barkah terkait dengan pembuatan P5. Kepada Ustazah Barkah saya persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya teman-teman, ini udah konser di awal pembelajaran kelas 1 ya sampai seperti ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, seperti sudah disampaikan oleh Ustazah Anis, jadi alhamdulillah kita sudah ke tahun ketiga ya, berarti sekolah penggerak, dan sudah mencoba ya Ustazah Anis
di 2 tahun sebelumnya bagaimana kita persiapan pembuatan proyek P5 gitu ya. Jadi insya Allah yang tahun ketiga ini lebih baik lagi dari sebelumnya gitu ya. Dan mungkin sebagai pengingat kembali ya, review lagi ya, kita coba lihat kembali apa saja langkah yang dapat kita lakukan untuk pembuatan proyek P5 gitu ya. Insya Allah sih sudah pada pakar ya, tapi tidak ada salahnya coba kita remind kembali karena kebetulan panduan kita yang terbaru dari Kemendikbud ya, jadinya memang isinya juga seperti halaman dan lain-lain berubah gitu ya dibandingkan dari yang sebelumnya. Sebentar saya baca dulu. Bisa nggak ya ini? Kayaknya karena ada ini ya. Saya pindahkan dulu aja sebentar ya. Sebentar ya ibu-ibu. Kayaknya harus dipindahkan ke laptopnya karena ternyata nggak bisa nih dari OTG-nya. Nggak bisa ini gabung sama ini. Bentar. Ya, teman-teman, review kembali ya untuk langkah pembuatan proyek P5. Jadi pertama kita akan tentukan tema ya, dari tema yang sudah disediakan oleh Dinas yang Kemendikbud. Kita pilih salah satu tema yang akan kita lakukan kegiatannya di level masing-masing ya. Nah, bisa dilihat di panduan penguatan P5 ya, bukunya juga sudah ada hard copy-nya. Itu ada di halaman 29 sampai 32 ya. Nanti jadi masing-masing level silakan tentukan tema yang akan dilakukan di semester ganjil tahun ini ya. Setelah tema baru kita tentukan jumlah proyek yang akan kita lakukan dalam 1 tahun ya. Karena kita sekarang masih semester ganjil, berarti kita tentukan di semester ganjil ini apakah cukup 1 atau akan 2 tema kayak gitu. Kalau cukup 1 maka kita pilih dari 7 tema yang sudah ada ya kayak gitu. Setelah itu baru kita tentukan jam proyek ya. Itu bisa dilihat di halaman 36 panduan penguatan P5. Ini yang sudah di-share di grup adalah panduan pembuatan proyek P5 yang terbaru ya dari Kemendikbud ya, seperti itu. Ya. Lalu selanjutnya menentukan dimensi, elemen dan subelemen. Ini bisa dilihat di halaman 33, 48 sampai 50, 52 dan 53. Nah, selain di panduan pembuatan P5 untuk dimensi, elemen dan subelemen, sebenarnya kita sudah dimudahkan banget ya oleh Kemendikbud karena ada yang sudah saya share juga ya, yang seperti ini. Yang ini. Nah ini ya, jadi ini sudah jelas banget. Misalnya untuk kalau kita ambil berkebinekaan global gitu ya. Kalau saya misalnya di kelas 1 berarti fase A itu sudah ada. Kalau subelemen mendalami budaya dan identitas budaya berarti akhir capaian itu anak-anak bisa begini gitu ya. Bisa mengidentifikasi dan mendeskripsikan ide-ide tentang dirinya dan beberapa kelompok di lingkungan sekitarnya. Jadi semua sebenarnya tujuan dari setiap elemen, subelemen sudah ada ya, sudah ada panduannya. Tinggal nanti kita pilih mana yang mau kita ambil yang pas untuk anak didik kita kayak gitu ya, seperti itu. Selanjutnya, setelah kita sampai ke dimensi, elemen dan subelemen, maka selanjutnya adalah kalau kita di Ummul Qura ya, agar memudahkan memasukkan dalam tabel ya, tabel sederhana yang sudah kita buat di tahun lalu yaitu mulai dari dimensi profilnya, elemennya, subelemen, sampai target pencapaian di akhir fase ya. Ini target itu yang tadi yang saya tampilkan ya. Misalnya untuk fase A, untuk elemen akhlak kepada manusia apa kayak gitu ya. Setelah itu baru kita mulai menyusun modul proyeknya kayak gitu ya. Yang kalau di panduan dari Kemendikbud sudah ada di halaman 79 sampai 80 bisa dilihat ya oleh teman-teman. Kayak gitu.
Nanti kalau sudah kita rancang, biasanya kita membutuhkan penentuan rubrik pencapaian yang pas kayak gitu ya. Sudah ada beberapa contoh yang bisa dilihat di panduan pembuatan P5 yaitu di halaman 54 sampai 55 kayak gitu ya. Bisa dilihat beberapa contoh dari pembuatan rubrik kayak gitu ya. Selanjutnya baru ke assessment ada di halaman 119 sampai 120 dan di akhir nanti ketika sudah selesai kegiatan akhir semester seperti biasa kita akan membuat atau menentukan rapor ya yang sesuai dengan tema profil yang ingin dicapai dan segala macam dimensi elemen yang kita ingin capai dari kegiatan proyek P5 kita seperti itu. Mungkin ini sudah pada paham ya insya Allah ya gitu ya. Dan selanjutnya mungkin bisa langsung ke pembuatan modul proyeknya kayak gitu ya untuk setiap level. Mungkin ada yang ditanyakan dulu. Sudah paham sampai sini? Berarti kita buat satu proyek boleh ya membuatkan? Iya boleh, boleh asal sesuai dengan jamnya kayak gitu ya. Karena memang diperbolehkan untuk tingkat SD ya 2 tema dalam 1 tahun. Karena 2 tema berarti 1 semester 1 kayak gitu. Iya. 1 ya berarti level 5, level 4, 1, level 6. Oke. Yaudah berarti kan kita sepakat ya. Untuk semester ganjil ini kita ambil 1 tema kayak gitu ya. Karena kebetulan tema kelas 1 pun 1 tema juga kayak gitu ya. Nah ini temanya sebenarnya bisa dilakukan tema yang sebelumnya di tahun lalu gitu ya. Dengan mungkin beberapa tentunya pastinya akan berbeda dalam isinya ya pelaksanaannya. Karena kan kita pasti di awalnya melakukan asesmen diagnostik dulu kan. Mungkin akan berbeda ya seperti mungkin ya modalitas siswa kayak gitu ya. Seperti kelas 1 mungkin yang semester genap kemarin aja kan untuk tema tentang berkebinekaan global misalnya kan. Banyaknya orang tua itu yang sukunya Sunda dan Jawa gitu ya. Nah, wallahu alam mungkin nanti untuk semester genap berikutnya bisa berbeda kayak gitu karena kita melakukan asesmen diagnostik dulu kepada anak-anak kayak gitu ya. Nah, jadi mangga kalau misalnya mau dilakukan tema yang sama dengan semester sebelumnya, tapi dari panduan diagnostik asesmen diagnostik bisa kita lakukan yang sesuai gitu dengan modalitas siswa kita seperti itu ya. Nah, bangga Bu Devi. Apakah harus selalu memakai asesmen diagnostik di awal untuk setiap proyek P5 kita? Sebaiknya seperti itu. Proyek P5 kami Hmm. itu tentang pembuatan pemanfaatan tanaman jahe. Hmm. Nah itu model diagnosiknya nanti seperti apa? Ya, jadi mungkin Bu Devi bisa menggali pengetahuan mereka tentang tanaman jahe, apakah mereka misalnya menanam jahe seperti itu kan di rumahnya gitu ya, atau pernah dikenalkan jahe di dapur seperti apa kayak gitu itu bisa digali karena kan nanti kan untuk menanam jahe itu mereka kan pasti akan ada proses ya. Nah sebelum ke menanam perlu tahu dulu kegunaan jahe apa kayak gitu kan, lalu bagaimana cara menanamnya, dibutuhkannya seperti apa itu bisa kita ketahui dari asesmen diagnostik yang kita sudah lakukan. Kalau ternyata mayoritas sudah tahu, berarti kita bisa langsung tidak perlu berlama-lama dalam proses misalnya pengenalan. Tahap pengenalan di awal bisa lebih lama lagi di action dan pelaksanaannya kayak gitu ya. Jadi kayaknya memang setiap pelaksanaan tema sebaiknya memang ada asesmen diagnostik gitu. Biar mengetahui modalitas siswa kita karena setiap tahun kan pastinya berbeda ya kayak gitu. Ya itu. Monggo ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk itu ya kalau misalnya sudah paham mungkin bisa kita langsung ya ke pembuatan modul project kayak gitu ya. Nah untuk panduannya bisa dilihat mungkin yang kita lihat dulu deh yang tahun sebelumnya ya untuk semester kelas 1 ya seperti apa. Sebentar. Ya, untuk kelas 1 kemarin P5 kita adalah tentang gaya hidup berkelanjutan ya, yaitu tentang sampah. Nah, mungkin nanti seperti yang tahun sebelumnya disamakan saja bagian-bagian dari awal sampai akhir gitu ya. Mulai seperti kita buka dulu aja deh ya. Sebentar. Ya, sebentar. Ini nggak bisa dimasukkan flash disk.
Jadi agak susah ya. Ya, bentar. Mm-mm. Ini nih ya, kita lihat dulu. Ya, jadi untuk nanti proyeknya kita samakan aja seperti sebelumnya ya. Kita lihat dulu tahapannya apa saja. Ya, ini kalau yang seperti tahun lalu, insya Allah kayaknya sama ya. Jadi mulai dari pendahuluan ya, mulai dari temanya, judulnya apa, tema yang kita ambil apa, judulnya apa, fasenya, durasi kegiatannya selama 1 semester itu berapa lama, berapa JP kayak gitu ya. Lalu mulai dilakukan pendahuluan, lalu tujuan, target, capaian dari proyek P5 kita, lalu mulai dimasukkan dimensi, elemen, subelemen ya dari profil P5 kita gitu yang ingin dicapai. Nanti baru ke tahapannya ini adalah ininya apa capaian ya nanti untuk panduan kita ke rapor kayak gitu ya. Nah itu mungkin jangan sampai salah lagi ya. Jadi ini kalau yang semester ganjil kan ini masih belum berkembang ya. Nah nanti tapi sudah belajar ya di semester genap bahwa kita tidak dimulai dari mulai berkembang, belum berkembang, tapi mulai dari mulai berkembang ya. Mulai berkembang, jadi sudah berkembang, eh, mulai berkembang, sudah berkembang, lalu berkembang sesuai harapan, baru sangat berkembang kayak gitu. Mungkin itu diganti lagi. Iya, dari mulai berkembang. Bisa direvisi nggak? Oh iya, betul ya. Jadi ini yang semester 1, atau kita lihat yang semester 2 aja mungkin ya. Yang sudah fix, sudah kita betulkan berdasarkan masukan dari fasilitator kita Bu Yanti ya waktu itu ya. Jadi kita lihat. Kenapa? Sedang berkembang, mulai berkembang. Nah, berarti ini yang terbaru lagi ya. Oh, itu yang lama. Nah, yang dari Bu Yanti itu kita lihat. Iya. Mulai berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan, biasa kan, baru sangat berkembang kayak gitu ya. Ini yang genap nih. Bentar. Modul ajarnya nih. Ya, mulai berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan, dan terakhir ini yang capaiannya melampaui ya, yaitu sangat berkembang, kayak gitu ya. Ini ya, mulai berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang, kayak gitu ya. Ya, sudah berkembang. Nah, setelah ini baru nanti mulai ke aktivitas. Nah, untuk aktivitas ini jadi seperti yang di semester genap ada beberapa ya yang bisa kita pilih ya. Jadi bisa yang kalau saya itu terbiasa dengan tahapan pengenalan, kontekstualisasi gitu kan, aksi, lalu refleksi dan tindak lanjut gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Tapi saya lihat kan kalau yang kelas 1 ya, kelas 2 ya. Kelas 2 semester genap itu cukup tiga tahapan yang dilampaui gitu ya. Itu nggak masalah kayak gitu ya. Jadi bisa dipilih. Jadi pilihan untuk menentukan tahapan aktivitas anak-anak ketika mereka melakukan proyek P5 kayak gitu ya. Jadi boleh yang seperti ini, boleh yang hanya 3 tahapan kayak gitu ya. Nah, setelah itu baru kita buat tuh ya, mulai dari tahapan awal, tahapan pengenalan kayak gitu. Nah, ini jadi Bu Depi mungkin kalau ternyata anak-anak sudah tahu banyak gitu kan. Ternyata lebih dari ekspektasi kita gitu kan. Kalau kita mungkin menganggap mungkin sebagian besar belum tahu tuh tentang jahe gitu ya. Tapi ternyata mereka sudah pada tahu gitu ya, sudah bahkan mungkin ada yang sudah mencoba menanam dan orang tuanya. Nah, ini tahapan pengenalan mungkin tidak akan berlama-lama lagi kayak di sini kayak gitu ya. Karena mereka ternyata modalitasnya sudah cukup kayak gitu kan. Tapi kalau ternyata belum, mayoritas belum paham, berarti itu harus dari awal banget gitu kan. Kenapanya? Bisa berupa angket ya yang harus diisi gitu bersama orang tua, bisa kalau kelas 1 ya bersama orang tua kayak gitu ya.
Bisa juga kalau misalnya pakai GF ya, jadi berupa isian kayak gitu yang kita ingin menggali seberapa jauh pengetahuan anak tentang hal yang akan kita bahas di PL5 kita kayak gitu ya. Kalau kelas 1 kan tentang sampah tuh. Jadi kita atau mungkin ketika semester ganjil genap tentang suku bangsa, kita tanya tuh, sudah kenal belum? Sudah tahu belum? Ternyata kan mayoritas memang belum tahu gitu kan. Tapi tahu setelah dikasih tahu bunda misalnya kan. Lalu diminta tanya ayah dan bunda sukunya apa kayak gitu. Jadi digali dari Ananda dan juga orang tuanya kayak itu kalau untuk kelas 1 ya. Tapi kalau untuk kelas 4 mungkin mereka sudah bisa menjawab sendiri ya kayak gitu. Kayak gitu. Iya, kalau saya cukup lama di tahapan pengenalan karena memang secara modalitas mereka ternyata belum paham kayak gitu kan. Lalu ternyata mereka juga belum mengenal sampah organik, anorganik, jadi butuh waktu dalam proses tahapan pengenalan kayak gitu. Itu mungkin ya di sini makanya di tahapan pengenalan, baru nanti kontekstualisasi, mulai tuh penerapan ya. Jadi di hari hasil itu mulai kalau di kami itu kemarin yang semester genap mulai menuliskan suku bangsanya, mendiskusikan, membuat tabel kayak gitu ya. Ini dikontekstualisasi. Nanti baru dan di sini sudah mulai ya teman-teman alokasi waktu, lalu sarana prasarana yang dibutuhkan, lalu PJ-nya siapa biar memudahkan setiap pekan siapa yang menjadi penanggung jawab kayak gitu ya. Pertemuannya berapa kali pertemuan itu sudah mulai dijabarkan ya. Dan berarti kalau kita sekarang dari bulan Agustus berarti ya kayak gitu. Kalau ini kemarin waktu pas semester genap ini dari bulan Januari kayak gitu ya. Ya. Ya, Pak Adit dulu, Bu Anis dulu. Yang atas. Oh, kalau waktu itu kan bilang ininya 126 ya, Bu Anis. Iya. Iya. 16. Iya. Gak apa-apa. Iya, 16 pertemuan. Ya. Jadi nanti kita buat 16 modul ajar ya untuk pertemuan kayak gitu ya. 16 kali 2. 32. Iya itu kan kita kan banyak pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan gitu juga ya. Iya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman Ustazah Ani ya. Jadi ternyata ketika mendapatkan pelatihan tentang P5 dari Kemendikbud, itu ternyata kegiatan di rumah pun itu bisa dikatakan mereka melakukan proyek kayak gitu kan. Di rumah lalu di sekolah kayak gitu ya. Tapi mungkin secara khusus di jam tertentu disampaikan kepada siswa kayak gitu ya. Nanti penanggung jawab sudah ini di sini ya. Silakan Pak Adit. Pengenalan ya. Jadi misalnya kan Iya. temanya ya kelima kehidupan berkelanjutan. Iya. Mau tentang pubertas. Iya. Berarti di situ kan tentang sudah sempat asesmen diagnostik. Iya. Banyak yang belum tahu tentang masa remaja. Iya. Nah itu masuknya di sini semua. Iya. Di awal. Berarti tentang teori. Iya. Iya, mesti tentang remaja tuh seperti apa, ciri-ciri pubertas pada yang perempuan, laki-laki seperti itu. Karena kan sudah digali kan. Nah, asesmen diagnostik itu ingin tahu nih, kalau ternyata mereka karena gadget ya mungkin anak-anak sekarang mereka ternyata tahu sudah lebih banyak gitu kan. Berarti di tahap pengenalan itu tidak perlu lebih jauh kayak gitu kan, udah pada tahu tuh gitu ya. Mungkin tinggal review atau mungkin beberapa sebagian berapa persen yang belum tahu juga kan perlu dikasih tahu kayak gitu yang lain untuk merefresh atau mereview lagi aja kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi memang dibutuhkan agar kita tahu dari mana nih langkah pertamanya kayak gitu. Kalau tidak ada asesmen diagnostik kita nggak tahu nih startnya mulai dari mana kayak gitu ya. Nah itu pengenalannya kontekstualnya berarti terkait yang ada. Iya, tentang diri. Ya mungkin kalau Pak Adit karena tentang pubertas bisa kerjasama juga dengan BK kan berarti ya. Jadi hal penting apa yang memang perlu Ananda ketahui dulu misalnya tentang pubertas itu kayak gitu ya. Lalu misalnya seberapa jauh sih misalnya anak-anak sekarang nih kelas 5 tuh pengetahuannya terhadap hal itu kayak gitu kan. Dan mungkin kan nanti biasanya ada ini juga ya.
ada memang pembekalan khusus kan tentang pubertas dari pihak luar kayak gitu kan. Nah, itu semua bisa dilakukan kan di nanti tahapan kontekstualisasi kayak gitu ya. Tahap konteks. Iya, sudah mulai ini kan action ya, lebih jauh kayak gitu. Kalau ini baru secara umum pengenalan kayak gitu, kayak teoritisnya lah kayak gitu. Ya, ada lagi? Ya, jadi kalau sudah sampai nih tahap pengenalan, tahap konseptualisasi, aksi, refleksi, ya tindak lanjut. Nah ini baru mulai kita bisa memenuhi kelengkapan ya, kelengkapan yang akan digunakan dalam proyek P5 kita gitu. Ini mungkin agenda berikutnya atau harus sekarang nih dari Bu Anis, harus sekarang selesai ya sampai ke sini ya, berarti sampai lembar asesmen diagnosisnya seperti apa kayak gitu ya, lalu rubriknya kira-kira kita akan seperti apa kayak gitu ya, rubrik yang akan dilakukan. Kalau mau diskusi berarti lembar diskusinya seperti apa kayak gitu, gambaran lah mungkin secara umum ya seperti apa. Ini contoh refleksi ya dari peserta didik seperti ini. Nah itu seperti itu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau memang sudah enggak? Target poin-poin dari modulnya itu selesai gitu ya. Oh iya. Tapi kan bisa Oh iya. Ya Bu Anis. Ya mangga teman-teman kalau begitu kita bismillah ya. Mulai ke pembuatan modul ajar. Nanti kalau misalnya ada ini iya. Oh iya. Hmm. Oke. Oh modul ajarnya. Modul ajar per pertemuan. Contohnya ya. sama yang itu kan dari format Iya. Kalau modul ajar karena kan kalau kita pakai Devlow kayak gitu. Gimana, Devi? Nah, mungkin bisa disepakati aja. Kalau saya kenapa waktu itu pakai modul ajar yang seperti yang biasa mereka apa buat untuk pembelajaran biar memudahkan. Jadi biar kegiatannya ketahuan gitu ngapain aja kayak gitu. Nah, misalnya ini kayak gini nih. Dari diplomnya nih bisa jadi ketahuan nih. Nah, seperti ini kan nih. Mulai dari berdoa, lalu menyanyikan lagu pelangi-pelangi. Setelah itu mereka memperhatikan gambar pelangi kayak gitu kan. Lalu mereka tebak kata, mata sipit, bermain bola ini untuk karena ke Bhinneka Tunggalan Ika ya. Kebinekaan global, maka ke arah perbedaan kayak gitu. Ya. Ya. Oke ya. Kalau ini yang tahun lalu seperti ini nih. Kalau tahun lalu ya. Jadi seperti ini. Nah, mungkin kalau untuk yang selanjutnya bisa disepakati bersama. Ya kalau menurut Bu Ika gimana Bu Ika? Kalau menurut saya mengubarkan pakai ini dulu. Nanti kalau kita sudah menyelesaikan proyek, pas pekan-pekan kita sepakati lagi enaknya gimana. Atau nanti sambil sambil membuat ya. Minimal yang tadi dulu, selabusnya kita jadi dulu. Nah, modul aja kalau waktunya nggak selesai, nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Ya, boleh. Ya berarti kita sekarang mulai startnya dari mode project dulu aja ya berarti ya. Satu dulu Mubarkah. Iya. Ter. Ingat yang tadi ya, selabus ya. Iya. Yang judul paling atas kali Mubarkah. ini namanya bukan silabus ya, karena itu project Ini dari sini. Kenapa? Oh ini. Saya tidak sedih grup karena dikira masing-masing punya yang tahun lalu aja gitu. Iya. Jadi insya Allah kan sama kan saya lihat kayaknya yang sudah di-share di grup Porlab itu pada sama kan seperti ini. Tinggal kita ubah aja disesuaikan dengan yang akan kita lakukan di semester ini kayak gitu. Ya. Nah Bu Ika kayaknya bisa langsung aja kali ya masing-masing buat. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan sambil jalan aja kali ya kayak gitu ya. Modul proyek ya. Oh, baru ya, berbeda ya. Oh, oh iya menanam itu ya, ya keren keren. Iya. Iya pas bagus. Rencananya nanti menanamnya di mana tuh Bu Devi? Menanamnya karena space ini kita terbatas,
Hmm. terbatas, jadi pakai karung. Oh. Per barung 1 karung. Hmm. Ada modal menanam seperti itu. Oh, oh Masya Allah ya. Jadi lebih hemat lahan, Hmm. aktivitas juga Hmm. tempat dan Bagus ya. satu terlibat kan. Jadi berupa di karung-karung. Iya. Nanti hasilnya kalau sudah panen bisa beberapa macam, tidak hanya minuman jahe, bisa panennya, bisa Oh, bikin nanti ya. susu jahenya, katanya sih gitu. Wah, kayaknya emang seru banget ya. Nah, Keren-keren cuma ya. ini bingung menentukan temanya kearifan lokal kah, Hmm. atau kewirausahaan, atau Nah, tujuannya kali ya. Tujuannya. Nah, kalau lokal Ah, lokal. Nah. tapi kalau Kayaknya lebih ke wirausahaan dalam artian produknya nanti bisa tuh dijual. ternyata nggak sampai terjual nggak apa-apa. Nggak masalah. Itu kan pengalaman. Nah. Ya, pengalaman membuat kan. Nah, mungkin suatu saat mereka bisa menggandakan menjadi produsennya kayak gitu kali ya. Iya, karena kalau dilihat kearifan lokal daerah kita kayaknya bukan daerah penghasil jahe ya kayak gitu. Ya mangga teman-teman langsung aja ya. Kita langsung buat ini disesuaikan dengan tema. Gini aja mungkin kalau kelas 2 gimana, masih sama dengan semester lalu tahun lalu? Beda juga. Oh, Masya Allah. Tentang apa Bu Dia? Bangunlah jiwa raganya. Di situ kita tentang antre dan jujur. Antre dan jujur. Nulisnya antre. Iya. Kalau kelas 3 Bu Anis? kita temanya sama dengan Iya. Oh iya. produknya sahabat hijau, Sahabat hijau. reuse, Oh, yang Rius. Eko Bikri itu ya. Oke, Bikri ya. Ya, keren-keren ya Bu Ika sekarang. Makin keren. Ya, sip. Berarti kelas 4 berubah juga. Kelas 5 Pak Adit. Berarti ya baru juga kan ini ya, pubertas ya. Kelas 6 Bu Emil. Ah iya, Kak Enzim ya, sip. Oh, udah mulai. Sip ya. Ya, bismillah ya. Kalau kelas 1 maaf ya kayaknya masih sama. Karena PR kita emang kebersihan. Karena mereka masih ini ungu-ungu banget ya, unyu-unyu. Dan kayaknya yang sekarang itu memang teman-teman kelas 1 sekarang bocil banget ya. Kayaknya tuh mereka ya Allah, maksudnya anak-anak kecil banget yang nggak paham gitu ya, aturan kayak gitu ya, pembiasaan. Makanya nggak aneh ibu-ibunya suaranya kayak begini semua nih, kayak rocker ya, ya sudah konser kayak gitu ya. Jadi kadang sampai teman-teman bisa dengar ustazah. Jadi harus beberapa kali instruksi kayak gitu ya. Lucu seperti tadi kan, teman-teman tolong yang lingkaran besar nanti digunting ya. Dan juga yang lingkaran kecil, ustazah bagikan ya lembarannya, kartonnya. Udah tuh, udah dibagikan kan? Ternyata ada yang ke depan. Ustazah, karton ini untuk apa? Ya, seperti itu ya. Jadi mungkin untuk yang proyek kelas 1 kami masih tentang ya sampah gaya hidup berkelanjutan, karena ini juga memang PR banget ya buat mereka. Seperti udah makan itu bekas-bekasnya itu masih di atas meja gitu ya, berserakan kayak gitu ya. Ya, baik teman-teman, kita lanjut aja ya. Kelas 1 juga mau lanjut juga nih. Kenapa? Oh, itu. Kalau tujuan ini secara umum ya, kita ingin mengajak peserta didik untuk apa kayak gitu ya. Target itu target yang kita harapkan dari yang itu loh, capaian fase kita apa. Iya, iya. 3, misalnya kita ngambil 3 elemen ya, sub elemen kayak gitu kan. Nah itu apa tuh? Kayak kalau kesepakatan dulu nih kayak kita nih. Jadi dari proyek itu mampu interaksi, menghargai perbedaan, mau bekerja sama walau berbeda suku bangsa kayak gitu. Kalau yang tapi atasnya tujuannya lebih luas, pokoknya dia hidup rukun
dengan teman walaupun berbeda suku bangsa kayak gitu ya. Tapi target capaiannya dari proyek kita kayak gitu ya, seperti itu. Nah, ini biasanya bisa kita langsung ambil aja dari target capaian kita. Oh, sudah di-share di grup Power Lab. Yang dimensi udah. Itu tuh. Ya. Satu lagi yang dimensi. Ada dimensi deh, coba. Itu yang dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, itu di dalamnya itu ada di bawahnya dimensi-dimensi. Dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, itu di situ. Nah, ini yang ini ya, kita lihat. Iya, ada di bawahnya sudah lengkap itu. Iya. Itu jadi lengkap banget itu di bawahnya. Jadi misalnya untuk fase A. Kenapa? Yang dari Bu Anis itu. Kalau yang ininya sih memang yang terbaru yang apa? Panduan pembuatan proyeknya. Tapi kayaknya kalau dimensi tetap sama ya. Misalnya untuk akhir fase A, untuk yang cinta apa? Kepada Tuhan ya, seperti itu aspek ini misalnya akhlak kepada manusia apa kayak gitu ya. Udah di-share kan ya? Udah di-share. Iya. Iya. Nah, targetnya apa? Itu udah ada di situ. Itu nanti kita tempatkan di bagian yang berkembang sesuai sudah apa tercapai sesuai harapan. Iya, nanti di ininya di rubriknya itu. Jadi kalau di rapot dia berarti yang sudah sesuai harapan kita. Nah, nanti kalau misalnya ingin ke yang mulainya sama yang mulai berkembang di bawahnya, berarti kita turunkan dari yang capaian itu gitu. Tapi yang sangat berkembang, berarti kita yang lebih kira-kira dari target capaian itu kayak gitu ya. Dua, dua ya minimal. Iya, seperti itu. Iya, kayak gitu. Ya 2 sampai 3 lah kayak gitu ya. Iya, seperti itu. Kalau banyak pun nanti khawatirnya tidak ya itu tidak tercapai juga kayak gitu kebanyakan yang mau kita nilai kayak gitu ya. Di pertemuan pertama kan sudah disampaikan pengenalan tentang jahe, tanaman jahe, manfaat dan kandungannya. Belum mendiagnostik, belum melakukan asesmen diagnostik. Di pertemuan kedua ini mau menyampaikan tentang hasil-hasil olahannya. Apakah tetap perlu ada diagnostik atau tidak? Gak apa-apa. Nanti berarti sampai mana tuh batasnya? Nah itu maksudnya kalau ternyata lebih banyak tidak tahunya berarti bisa diperkuat di bagian apanya kayak gitu. Berarti kalau ini karena udah kepalang kan, berarti bisa dikatakan asesmen diagnostiknya itu untuk mengetahui seberapa jauh ya mereka tahu dan yang sudah dipahami berarti kayak gitu ya. Kalau misalnya ternyata memang masih blank banget, berarti lebih banyak tuh penguatannya kayak gitu. Di pengenalannya lebih dalam lagi kayak gitu. Tapi kalau ternyata dari 2 kegiatan aja sudah paham ya, dan ternyata dari diagnostiknya dilakukan itu ternyata mereka memang sudah jelas ya sudah kayak gitu. Karena memang udah kepalang ya, Bro. Iya. Karena kita ini ya, PMO-nya telat ya. Gak apa-apa berarti Bu Dep, nanti bisa ini Ci. Karena kan ini menanam nih nanti kan. Bisa berarti asesmen diagnostiknya itu lebih ke arah pengetahuan mereka terhadap menanam jahe berarti gitu ya. Mungkin apakah mereka pernah melakukan ataukah pernah ini bersama orang tua. Ya, nah itu jadi lebih mengarah ke memang nanti action menanamnya seperti apa, digali pengetahuan mereka tentang menanamnya kayak gitu. Iya, produknya seperti apa kayak gitu. Iya, kayak gitu bisa digali tuh seperti itu ya. Ya. Udah katanya pertemuan kedua. Jadi sekarang mah lebih ke arah ini menanam dan produk berarti ya. Apalagi kalau memang nanti kita mengambil budaya itu yang apa wirausaha. Berarti kan ke arah produk kan. Nah, kemasannya seperti apa, produk yang nanti bisa
nilai jualnya baik seperti apa kayak gitu kan. Berarti bisa digali lah asesmen diagnostiknya ke arah itu berarti kayak gitu. Kalau minuman ini juga udah kita nggak salah nih ya. Kalau untuk tertentu kan tidak boleh dipanaskan sampai sekian derajat. Jadi kalau tidak boleh sampai lebih dari 100 derajat kan berarti harus pakai air matang kan, biar apa higienis itu ya. Karena dia manaskannya mungkin nggak boleh sampai 100. Iya, insya Allah kan banyak lulusan IPB juga. Iya, bisa tuh digali pengetahuan anak-anak berdasarkan yang pernah dilakukan di IPB kayak gitu kan. Ya. Udah ini ya, udah tak tahu tahun berapa. Ya. Beda kan ya? Beda Bu Emil. Pokoknya semuanya beda ya kecuali level 1. Kelas 3. Tapi ada EcoBrick yang kemarin itu kan yang lebih ini lagi produknya. Ya. Hmm. Iya, berbagai. Iya. Tetap dituliskan ya. Ini iya. Ini berdasarkan panduan dari dinas yang 126. Jadinya akhirnya bisa dimasukkan, bukan dimasukkan sih ya sebenarnya. Karena kan proyek itu spesial ya, tapi mungkin pembiasaannya ya mencari misalnya sumbernya kayak gitu kan. Itu bisa dilakukan di rumah juga kan kayak gitu. Tidak hanya di sekolah.
Bahkan kita masukannya dimensi yang pas apa nih? Gotong royong, beriman bertakwa masuk nggak? Beriman bertakwa dengan elemen Bisa, karena kan memanfaatkan ya. Nanti ya bersyukur juga ternyata Allah menciptakan satu jenis tanaman ternyata banyak manfaatnya kayak gitu kan. Nanti kan dalam proses kerja kelompoknya kan dibutuhkan itu gotong royong. yang lainnya benalar kritis, kreatif itu masuk Bernalar kritis, kreatif, mandiri kreatif, ada yang masuk atau cukup dua itu aja? Kreatif, kreatif. Nanti kan ke arah produk, karena kan wirausaha ya. Berarti nanti biar laku seperti apa kayak gitu kan, kreativitas ya berarti. Tapi tergantung juga Bu Depi. Kalau Bu Depi nggak sampai menjual, berarti kan nanti nggak bisa dinilai. Kalau misalnya kita kita misalnya ambil elemen itu, berarti harus dinilai kan untuk rapor. Tapi kalau nggak sampai maksudnya menjual produk, berarti jangan tampilkan itu gitu ya. Tapi mungkin kreativitasnya dalam hal yang lain, mengolahnya itu kan. Nah, kan itu kan, nanti kan mungkin ke arah situ, bukan ke arah bagaimana memasarkan produk ya, tapi ke arah bagaimana membuat apa kayak gitu kan, dari jahe itu dijadikan apa kayak gitu. Itu kreativitas. Iya, nanti kelas 4 juga gitu ya. Itu yang dikumpulin ke sekolah itu mana sih? Yang dikumpulin ke sekolah tuh yang kayak gini. Iya. Saya ngomongin apa? Yang Word, yang kayak tadi itu. Ya. Target. Sudah berkembang. Itu kalau itu mah ditentuin sama kita. Yang mana? Kriteria. Pakai bahasa kita ya? Iya. Bukan ngambil dari mana-mana kan?
ibaratkan yang elemen per dimensi itu kita simpan di mana? Target capaian akhir. Coba angka. Izin dulu ya. Gosip. Baby mau nggak apa-apa gue kasih tahu. Udah sih. Kasih pagi kan. Dia cuma sekali. Iya, kayaknya masih sampai dulu tuh. Jam kerja kita tak kabur. Jadi 4 pergi 4 stay. Sibuk. 150. Sekarang ya kan? Di atas atas. Kemarin di sana. Oh, kemarin di sana habis kamu. Ikannya tambah banyak kali? Sama aja. Di sana. Oh, Kira tambah banyak. kan sekarang swasta. Jangan lupa. Pemerintah. Tadinya apa? Tadinya pemerintah. Oh, DKI. Yang apa banyak sih? Yang siapa? Berapa Ibaratnya kalimatnya ada. Bingung itu ya. belum masuknya kancol. Yang nanti mau Belum buat masuk. rapot kan di sini. Kayak kerjasama. Ah, masuk kancol kan tiket depan pintu. Menampilkan tindakan yang Sama sesuai dengan masuk ke harapan zibetnya yang gitu. Oh, maksudnya di situ bisa diinikan sih. Kalau kata Pak Koko mah bisa disesuaikan dengan capaian kita kondisi di sekolah. Jadi
itu mah hanya sebagai panduan, memudahkan. Tapi kalau misalnya ternyata di sekolah kita nggak bisa sampai situ, kalau info dari Pak Koko ya, gue pernah diskusi yang tentang dimensi itu, apa harus blok-blokan dari situ. Iya, ya. Ini kerjasama tapi bahasa Iya. yang itu menghasilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Kayaknya global banget gitu. Iya, dia ingin lebih mengarah. Iya, kalau ingin lebih mengarah bisa disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kalau ini ya dari Pak Koko ya, dari pelatihan dengan Kemendikbud seperti itu. Karena kan setiap sekolah juga kondisinya berbeda-beda. Jadi target capaiannya bisa berbeda. Iya, itu mah yang di luar haid banget. Biasanya di rapat cuma 2 orang. Biasanya yang lain hanya sesuai perkembangan secara harapan aja. Saya targetnya terbiasa memahami tindakan gerakan ramah lingkungan. Itu lah nilai maksimal dia kan. Iya. Kita turunkan. Iya, tapi kalau yang sangat mungkin dia akan bisa mengajak kayak gitu. Oh, yang punya Lebih ya kayaknya. Kalau yang biasanya hanya sedikit. publik nomor 3. Iya. Sampai 6%. Jadi yang di luar ekspektasi kalau yang sangat berkembang itu. Dan itu terdapat sama kita nih, berarti itu masuk ke publik nomor 3 itu masuk capaiannya. Iya. Nggak ada. Kita milih cuma karena kelas 3 itu kita pilihnya yang ini kemandirian kelas 3. Maksudnya yang masalah satu kali ada Gimana nih bahasanya? kan masuk dimensinya Ya inginnya gimana inginnya? Mampu bekerja sama dalam kelompok. Mampu bekerja sama dalam kelompok. Saat menanam misalnya nanam jahe. Iya. Yang sebelumnya nanti perlu motivasi sebenarnya kan. Kalau yang di bawahnya lawnya. Kalau ini udah mampu bekerja sama. Kerjasamanya itu udah serangkaian Iya. Nah, dalam kegiatan menanam ini. dari rencana pembuatan pengolahan juga. Iya. Tapi nanti misalnya kalau yang mulai baru beberapa aspek misalnya. Yang ini masih perlu dimotivasi di bawahnya. Rina. Berupa apa nih Kak? Berupa apa? Buku biru ya?
Silabus kan mana? Yang ini. Itu yang modul. Yang ini. Oke. Ini tuh target. Mulai yang target. Membangun kesadaran pada saya ada berinteraksi dengan teman sebaya. Coba lihat yang capaian tadi mana? Itu disingkat-singkat. Kan yang capaian panjang-panjang. Oh, singkat-singkat. Ini hal yang berbeda kan keberagaman. Ini Mampu memotivasi singkat-singkat ya. Berarti dari sini. Dimensi. Melakukan pengenalan konkret Cuma pertanyaannya udah kita atur dulu. Sudah. Oh. Saya juga kaget. Pak Suhandi sakit katanya. Mau ini kan? Mau sidang terbuka ya Senin. Siapa gitu? Pak Suhandi kata Bu Yuliana sakit. Izin pulang. Izin nggak? Iya, bilangnya izin pulang. Tadi mau ngecek BPI, nggak bisa doi belum pulang. Misalnya sakit, belum makan bahkan. Terbiasa bersikap jujur. Terbiasa bersikap jujur. Terbiasa bersikap jujur. Melakukan hal konkret yang mereka langsung dan menyelesaikan masalah. Dapat bernalar konkret. Dapat bernalar konkret.
apa biar tujuannya nggak ini. Kalau itu apa kelas 1 berarti akhirnya bukan produk ya. Apa? Kalau kelas 1 berarti bukan produk ya. Bukan sikap pembiasaan. Kayak kelas Tapi tetap bikin juga, tetap buat. Tapi itu tidak dijadikan penilaian. Tapi cuma pensil kayak gitu ya. Ya. sama kelas 5 juga kan bertas pengennya sih ada sikap yang dihasilkan ya. Iya. Terus programnya berupa ada presentasi terkait pemahaman mereka. Bagus, ya. Infografis itu bisa ya. Bisa ya. Habis itu ada kulit jeruk. Jangan dijual ya. Sebab kata Jumat sih. Kalau Dari hari ini. oh ya mau buat itu ya enzim ada job yang nanti bilang siapa yang udah nyimpen ini bisa Hah? udah busuk jadi Sampah yang berapa lama? bagi kita pun nggak bisa buru-buru soalnya khawatirnya itu kan hari Jumat udah gede nah anak itu mungkin jaga-jaga mempersiapkan yang rajin lah ya dan jadinya kalau Jumat kan busuk jadinya jijik kan anak-anak Bisa. harusnya sampai hari Kamis itu ya yang paling bagus kulit apa sih kayaknya apa aja yang biar wangi yang pasti Mana deh wangi? kita di minimal 5 jenis buat 5 jenis buat itu berapa hari kayaknya makanya bikinnya sehari cuma prosesnya itu 3 bulan makanya kenapa buru-buru teh karena 3 bulan berjadi gitu Oh, matangnya lama. Kayak karbo itu. Cuman di kelas. iya udah saya itu November minggu kedua baru jadi tapi itu kan nanti botolnya mana ditutup kan iya ditutup Awas sudah. Baunya gimana tuh ya? yang apa panen raya itu Smart Essential kan bikin itu bisa bikin buat apa gitu enggak sebenarnya bisa ya cuman saya ngebayangin itunya modalnya sih kalau mau dikasih rasa-rasa itu jadi kayak dikasih esen gitu kalau minum ada yang bisa beli itu mah yang udah mahir banget tuh anaknya kesian ini tapi kita pada bobok Mau ngeliatin Eko. Boleh, nggak apa-apa deh. Eko printing. ini gini juga udah Mau lihat? Nah, bagus kok. Itu ya pasti terus Coba Budi. geser dulu ya. Enggak sih, asik. Coba lihat coba. Kayak gimana? Handphone aja bukan. Eko apa? Eco printing. Ini ada di depan tutup aja dalamnya. Terus ada kaca bagus gitu. Nempel. Langsung ada gitu. Jadi kekah dianya. Ini si cairan dari dalamnya itu. Printing nanti semester 2 ya? Ini juga sama Vicky tadi kata-kata apa tuh? Iya. Lagi terakhir. Dari target itu kan. Iya, lebih. kenapa bisa di sini Jakarta di sini kesini ke sini nggak bisa nggak ini bisa ya bukannya mungkin 3an 4an 5an sistemnya aja di sini berarti di satu di berapa 4an 1 terus di sini kelas 3 1 karena kalau kayak gini nggak nyari nih sini kelas Untuk problem nih, saat pertemuan suara itu ada kalau 3 kelas 2 bagi poin. ntar stres Saya bilang, oh tahap kedua lagi dia bermalam. Satu itu udah perilaku, 3 itu misalnya. Iya. Ini rubriknya. Dia lebih lagi Iya. mendekati Bu Anis 3 menyampaikan
kenal tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan, serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Jadi kan tahap pertama mungkin dia baru mengenal tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan. Sehingga Nama tidak sertanya nggak usah lupa. Saya. Tapi biasa itu bukan mulai mengenal kali ya. Mereka ini saya ekoenzim masih masuk gak yang bernalar kritis? Karena kan bernalar kritis itu kan dari sampah itu gimana caranya dia nggak menjadi masalah kan buat kita. Dan salah satunya adalah dengan dibuat ekoenzim. Maksud saya itu masuk kan bernalar kritis. kalau kelas 6 mah masuk banget. Sudah bisa diajak bernalar kritis ya. Bu Bata buka ini ya, buka sekolah ya. Tapi kalau ada inspirasi yang File yang mana? File yang itu modul project. bukan masalah. Ya, kenapa? dengan ada buku itu alasannya apa? Itu aktivitas pengenalan 19 CP. Paling yang mungkin Itu mah bebas aja ya. Disesuaikan aja. Ini kan bermenang, memahami. Lebih memang ini ya, lebih kepada ini kan bukan kognitif ya, lebih ke pembiasaan sekali. Harus ada ini apa? Rikot gitu. Pendekatan mengenal sifat sebagai ahli itu dilihat dari mana? Kalau ini Bu Anis dimensi beriman 12 mulai berkembang mengenal sifat-sifat sebagai ahli penciptaan semesta, sudah berkembang mengenal sifat-sifat sebagai ahli penciptaan semesta dan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan. Itu nanti berupa apa tuh asesmennya, indikatornya. Itu mah kayak jadi kayak UK ya. Pernyataan siswa kan, Kognitif ya. Presentasi. Kognitif. kan nggak bisa, kan itu kan abstrak ya, bisa diukur, dilaku. Agak sulit ya. Saya lebih mengenal. Kognitif banget itu mah. Tapi penting kalau kita ngeliatin tuh di situ sudah mengenal. Paling wawancara, interview, Oh, ke anaknya. pergi itu Pengukurannya nanti ya. Angket. Angket paling. pernyataan yang Studi kasus gitu ya. Ini hasil kan Ya, dalam sekilas. saya dikeringin betul dia Kan? Diangkat kamu dan melakukan kayaknya Belum enggak sekarang. biar awal diapain Ya. Sekarang. ya dikucil gitu jenis kainnya ya. Sekarang. Dimensi bubar ya? Ini kan misalkan satu dimensi 2 elemen. Berarti nanti di bawahnya dimensi Ya, ininya paling apa ini Sama, lagi? heeh. Beriman lagi. Iya. Tapi ini ya beda elemennya. Atau langsung aja. Ininya 2. Ini 2. Jadi ada di bawahnya. Tapi nanti di sini ya skala lain. Tadi kan suplemennya sama nggak? Sub elemen. Beda kan? Tapi maksudnya nggak usah lagi bikin Nggak usah di lagi bawah bikin ini ini. aja. Jadi sebelum ini ada lagi. Di sini. Ini kayak aku nih kalau 2 Nah, gimana? nih. Yang mana sih? Nih. Ya teman-teman gimana? Sudah sampai mana? Coba dari kelas 2 deh.
tema apa yang diambil jadinya? Kelas 2 bangunlah jiwa raganya. Jadi kita fokusnya kepada membangun jiwa, yaitu terkait sikap antri dan jujur. Kita baru sampai Dimensinya yang diambil apa? dimensinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bernalar kritis. Ya, oke. Kelas 3 Bu Anis, temanya Kita temanya tentang sahabat bekerja. berarti temanya apa itu mah? Judul proyek. Nah, gaya hidup berkelanjutan. Tentang reuse ya sampah. Dimensinya itu akhlak pada agama, ke dalam dan regulasi diri untuk bangun mandiri. Oh, kemandirian. Ini mewakili ini ya, Pak Abe ya tadi ya. Oh iya. Makanya mewakili Pak Abe nggak bisa datang polanya. Oh iya. Oh iya. Terima kasih ya Bu Anis. Bener-bener nih kepala sekolah dikerjain. Lanjut. Iya, kelas 4 bawa Devi. Kewirausahaan, judul proyeknya kreasi olahan jahe. Dimensi yang diambil nyoba 3, beriman, kemudian gotong royong dan kreatif. Ya, Terus sampai bisa kayaknya, insya Allah 3 ya. Ya Pak Adit. Nah, kelima tentang gaya hidup berkelanjutan temanya, kemudian kegiatannya tentang siap menghadapi pubertas, dimensinya tentang beriman kepada Tuhan, kemudian bernalar kritis juga sama mensodarinya karena ingin mencoba ada hasil selain karakter juga produk yaitu tentang masing-masing siswa Oh ya. terserah mau infografis atau yang lain yang mengacu ke gagasan mereka, jadi ada dimensi kreatif. Ya oke. Terakhir kakak kelas nih kelas 6. Kelas 6 kami akan mencoba satu yang baru. Temanya sih sama, yang masih gaya hidup berkelanjutan. Judul proyeknya Sampahku Akhirnya Waktu. Kemudian elemen yang kita ambil itu dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan, bernalar kritis dan bergotong. Ya oke. Ya baik teman-teman, mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Kalau memang belum sampai tuntas, kalau memang nanti ada yang mau ditanyakan bisa kita sharing lagi ya. Ya silakan Bu Ria. Baik, terima kasih kepada Ustazah Barkah. Tapi sebelum ditutup, apakah ada closing statement? Cukup? Ya mungkin sebenarnya sudah belajar dari tahun kemarin, tinggal walaupun berbeda tema bisa disesuaikan saja. Nanti untuk dimensikan sudah ada panduan juga kayak gitu. Nanti untuk pelaksanaannya bisa sharing juga dengan yang lain kayak gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana Ustazah? Cukup? Lumayan. Ada progres insya Allah ya. Mudah-mudahan dengan workshop implementasi P5 kali ini bisa semakin terang benderang perjalanan penguatan, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita harapannya adalah kegiatan ini atau program ini bisa menumbuhkan atau bahkan bisa mengembangkan karakter-karakter baik dari siswa didik kita. Ya, mudah-mudahan semoga dimudahkan perjalanan P5 di setiap levelnya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar, astagfirullahalazim. Dan doa penutup majelis, subhanaka Allahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat Ustadz Ustazah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.